Ya, pemirsa, hari keempat longsor, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor di desa Cibenying, Cilacap. Dibantu, Pak, dicarikan kayu. Proses pencarian korban longsor di hari keempat melibatkan sebanyak 947 personil. Tim SAR juga menambah unit eskavator dari 12 unit menjadi 21 unit. Pencarian di hari keempat kali ini, pemirsa, ditargetkan untuk bisa menemukan 13 warga yang masih tertimbun. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap, ada 11 jenazah yang sudah berhasil evakuasi dan sekitar ada 12 atau 13 jenazah diduga masih tertimbun. Sementara itu, 5 korban luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang kini kondisinya semakin membaik. Dicarikan kayu, mempermudah komando. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dan pemirsa, kini kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Cilacap, ada Bapak M. Abdullah di sana. Selamat pagi, Bapak Abdullah. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Breaking News kali ini, Bapak. Kondisi terkini terakhir Bapak, operasi pencarian korban longsor seperti apa, Bapak? Ya, jadi operasi SAR sudah kami mulai dari pukul 06.00 hari ini di hari keempat pencarian, bahwa operasi SAR ini melibatkan lebih dari 600 orang dengan 41 ekskavator, 17 Alkon, 9 sampai dengan disiapkan lagi sampai dengan 11 anjing pelacak dan beberapa peralatan ekstrikasi yang kami gunakan dalam pencarian hari keempat ini. Oke, Pak Abdullah, responnya seperti apa Bapak dengan adanya disertakan juga anjing pelacak pada hari ini? Apakah memudahkan pencarian korban atau tetap ada terkendala? Tentu dengan banyaknya peralatan eskavator ini akan membantu jalannya pencarian, di mana pencarian ini kami bagi menjadi 2 sektor, di sektor A dan sektor B. Di masing-masing sektor ini kami bagi menjadi 2 worksite. Di sektor A itu ada worksite A1 dan A2. Di sektor B kami bagi menjadi worksite B1 dan B2. Ya, Pak Abdullah, kalau kendala yang dialami Bapak, apakah ini tingkat kedalaman lumpur begitu tebal di sana sehingga menyulitkan untuk pencarian? Ketebalan ataupun kedalaman tanah dalam dampak longsor ini tentu menjadi bagian kendala tersendiri. Seperti yang kita lihat dan dapat kita saksikan bahwa di kedalaman tanah ini bisa mencapai 8 meter, bahkan ada yang lebih dari 8 meter, di mana pada puncak tanah longsor ini di atas ketinggian 60 meter, dengan jarak jangkauan longsor itu sampai dengan 600 meter, elevasi 45 derajat. Iya, Pak Abdullah, lalu bagaimana dengan cuaca beberapa hari terakhir ini Bapak di hari keempat dalam pencarian korban? Alhamdulillah, berkat doa seluruh masyarakat Indonesia, hari ini cuaca cerah. Mudah-mudahan ini akan mampu dan sangat membantu tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian ini. Ini sudah memasuki hari keempat, Pak Abdullah. Kalau dari sisi durasi operasi ini sampai kapan rencana pencarian ini akan berlangsung, Bapak? Untuk durasi pencarian, kami lebih mengedepankan bagaimana kita bisa memaksimalkan pencarian ini efektif, efisien, dan tuntas. Untuk masalah waktu akan kami tentu tiap hari akan kami lakukan evaluasi pelaksanaan, apakah dilaksanakan 7 hari, apakah akan diperpanjang, atau 7 hari sebelum selesai pelaksanaan operasi SAR sudah selesai, karena pelaksanaan yang dilaksanakan operasi SAR secara efektif, akan kami sampaikan perkembangannya. Oke, ini sektor pencarian sudah mulai dipersempit Bapak pada hari ini. Apakah masih ada area yang sulit untuk dijangkau Bapak mungkin di sana? Ya, area worksite A1 merupakan bagian tersulit untuk mengerahkan alat berat, maka hari ini fokus utamanya membuat akses jalan untuk pergeseran alat berat menuju worksite A1. Oke Bapak, untuk jumlah pasti korban Bapak yang hingga saat ini belum ditemukan, jumlah korbannya berapa Bapak?
Jumlah totalnya 12 orang. 12 orang korban masih belum ditemukan. Apakah identitas mereka sudah diketahui semua, Bapak? Ya, identitas ada di posko kami dan semua data sudah ada. Oke, Bapak, ini terkait tadi juga ada sejumlah dari lokasi pengungsian, rekan kami tadi mengabarkan juga ada sejumlah titik yang rawan untuk longsor di sana, Bapak. Apakah benar demikian, Bapak? Ya, jadi kami memang tadi malam sempat melakukan mitigasi ulang bersama TNI Polri, BNPB, BPBD, dan seluruh unsur SAR bagi warga masyarakat yang masih menempati kediamannya di sekitar lokasi longsor. Kami geser untuk sementara mengungsi sampai dengan kondisi betul-betul safety, kondisi betul-betul aman. Karena tadi malam sempat terjadi hujan dengan debit air yang cukup tinggi dan ini tentu bisa membahayakan bagi masyarakat sekitar sendiri. Oke, Pak Abdullah, selain menggeser para warga untuk menjauhi dari lokasi rawan longsor susulan ini, pengamanan tim SAR selain itu apa lagi, Bapak, untuk mencegah adanya longsor susulan ini? Ada beberapa area pencarian ini terjadi rekahan dan rekahan ini sudah kami antisipasi dengan melakukan penutupan rekahan ini hingga pada saatnya nanti ada hujan, air masuk ke dalam rekahan itu dan tidak terjadi longsor susulan. Demikian. Oke, kalau Anda lihat, Bapak, ini seberapa besar sih, Bapak, potensi longsor susulan ini bisa terjadi kembali? Untuk berapa besar, dari sisi keilmuan kami tentu tidak dapat menyampaikan, tapi di sini ada teman-teman dari UGM, teman-teman geologi yang akan mendampingi kami secara terus-menerus. Ketika ada potensi terjadinya longsoran berapa persennya, tentu akan disampaikan oleh teman-teman dari geologi. Artinya ada pemantauan secara berkala ya, Pak, ya, terkait kondisi tanah di sana? Betul. Iya, betul. Oke, baik. Baik, Pak Abdullah, kami masih menanti informasi terbaru lagi dari Anda dalam pencarian. Semoga pencarian pada hari ini membuahkan hasil kembali, Bapak. Semangat, Bapak, untuk mencari di sana. Terima kasih, Bapak. Selamat bertugas kembali, Bapak. Ya, pemirsa, keempat korban longsor masih dirawat, pemirsa, di RSUD Majenang pada hari ini. Dan selain mengalami luka, para korban juga alami trauma. Ya, pemirsa, sebanyak 4 korban longsor saat ini masih dirawat di RSUD Majenang dan selain mengalami luka, para korban juga alami trauma. Para korban longsor yang sebagian besar kehilangan anggota keluarganya ini harus menjalani terapi pemulihan mental oleh tim medis di RSUD Majenang. 4 korban yang selamat berasal dari 2 dusun di desa Cibenying yang kini telah luluh lantah terbenam tebalnya tanah material longsor. Kalau bapak berarti rumahnya udah Kalau rumah saya itu di atasnya cekat. Ini bapak udah dirawat berapa hari, Pak? Waktu itu di malam Jumat, Pak, itu malam Jumat. Ya, pemirsa, 11 orang tewas akibat longsor di Cilacap, Jawa Tengah dan 12 orang masih dalam pencarian. Mobil di sebelah sana kan? Air bah turun. Asbo, Detik-detik menegangkan saat banjir bandang menerjang lokasi longsor Cilacap terekam secara eksklusif oleh tim peliputan iNews. Warga berlari-lari untuk menyelamatkan diri. Ada air bah turun. Sejumlah warga panik berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Balik bu. Ada air bah turun. Tim gabungan dari Basarnas, SAR, dan juga para jurnalis yang berada di posko bencana longsor di desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah ini berlarian menyelamatkan diri. Kisaran waktunya tadi saya tanyakan sekitar 2 jaman.
Hal ini mereka lakukan usai terdengar suara gemuruh dari bukit tempat lokasi longsor terjadi. Suara gemuruh air bah ini terdengar dari sekitar radius 3 km. Situasi warga panik karena adanya air bah yang lagi turun dari atas perbukitan. Warga berlari-lari untuk menyelamatkan diri. Ada air bah turun. Hati-hati ya, hati-hati ya. Udah cari yang aman aja, nggak usah nangis. Selain petugas pemirsa, ada juga ratusan warga desa Cibenying yang panik dan ikut menyelamatkan diri ke arah kota. Begitu kencang. Kanan, itu ke kota. Ke kota. Mobil Dalmas juga digunakan untuk mengangkut petugas dan juga warga. Akibatnya pemirsa, kondisi titik kumpul di kota Majenang pun sempat macet total. Mobil di sebelah sana kan? Pak, berapa kilo dari suara gemuruhnya dari lokasi yang dengar Bapak tadi kira-kira? Ya sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo? 1,5 kilo. Gede banget suaranya? Iya, suaranya gede banget. Makanya kami dari tim relawan juga kan disuruh keluar semua. Karena kita posko di situ. Jadi saya mohon izin, makanya saya suruh yang lainnya suruh evakuasi. Kalau kita menolong malah kejebak kan nggak mungkin. Jangan sampai seperti itu kan Pak. Ya makanya kami arahkan kemari semua. Semua desa dikosongkan tadi? Dikosongkan semua. Baik termasuk balai desa, posko. semuanya posko semua steril. Oke. Alat-alat juga udah dibawa sini. Ya, gitu. Sejumlah warga Majenang tidak kuasa melihat kondisi rumah mereka yang rata dengan tanah. Pencarian hari ketiga pun membuahkan hasil dengan penemuan 3 jasad yang merupakan satu keluarga. Sorry. 2 hari Seorang warga menangis histeris melihat rumahnya rata dengan tanah. Selain rumah, Sandi, warga yang histeris ini tak kuasa memikirkan nasib keluarga lainnya yang masih tertimbun. Tim SAR pun berusaha menenangkan Sandi. Selain itu, kerabat Sandi juga pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang masih trauma dan syok. Menurut Ketua RT setempat, keluarga Sandi dan kakaknya masih belum ditemukan. Sulitnya medan dengan ketebalan material tanah longsor mencapai kurang lebih 15 meter menyulitkan proses evakuasi. Yang 2 itu masih saudara. Ya, adik kakak. Hari juga dia sempat dirawat. Ya, alhamdulillah kondisinya udah memulih. Boleh pulang. Langsung aja ya. Udah. Gatar, Man. Sementara itu, hari ketiga pencarian korban tanah longsor di desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 jenazah. Ketiga korban ditemukan di Dusun Cibuyut atau area atas. Melaksanakan pencarian korban yang kemarin terupdate masih 20. Hari ini sudah ditemukan 3 titiknya di titik A2 ya. Ini ada 1 keluarga sudah kita temukan, 2 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya sudah kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Hingga saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, kita akan memantau kondisi pencarian korban di salah satu dusun, yaitu Dusun Taurukan, Cilacap, Jawa Tengah. Di mana dusun ini pemirsa adalah salah satu dusun yang terdampak longsor pada Kamis malam kemarin. Proses pencarian korban pun masih dilakukan di hari keempat ini pemirsa, melibatkan lebih dari 600 personil. Informasi yang kami dapatkan sementara pemirsa, sekitar ada 8 rumah di RT 06, RW 03
di Dusun Tarukahan ini yang tertimbun longsor. Dan terdata dari korban di desa atau Dusun Tarukahan, ada 2 orang yang disebutkan meninggal dunia menurut BPBD, dan ada beberapa orang dari Tarukahan yang masih dalam pencarian. Tim SAR juga pemirsa saat ini telah menambah unit ekskavator dari 12 menjadi 21 unit. Pencarian pun ditargetkan untuk bisa menemukan 12 warga yang diinformasikan masih tertimbun material longsor. Selain dari tebalnya material tanah yang menimbun, kondisi cuaca pemirsa juga menjadi tantangan tersendiri. Mengingat jika pada pagi hari hingga siang hari, cuaca masih cerah, namun hingga sore hari sudah mulai agak mendung menuju untuk hujan pemirsa. Dan ini menjadi salah satu kendala untuk para tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian korban. Dan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap pemirsa, ada 11 jenazah yang sudah berhasil evakuasi. Sementara 12 korban masih dalam pencarian hingga di hari keempat hari ini. Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah desa yang juga terdampak longsor dan juga rawan longsor susulan juga kini telah diungsikan ke tempat yang lebih aman pemirsa. Namun saat ini petugas tim SAR dan gabungan masih berfokus pada proses pencarian dengan melibatkan tim geologi untuk mengawasi pergerakan tanah yang kemungkinan juga terjadi adanya rawan longsor susulan di sana. Jalanannya jebol, kaki gua masuk ke dalam. Pemirsa, saat ini eskavator alat berat ditambahkan pemirsa dari 12 unit jadi 21 unit dan juga menyertakan anjing pelacak untuk memudahkan pencarian korban yang saat ini diinformasikan tertimbun material longsor. Oh, di sampai sono no enggak? Lu liatin tuh. Ya pemirsa, demikian breaking news kali ini, dan informasi mengenai pencarian korban longsor Cilacap masih akan dilanjutkan di program Ayu Siang bersama rekan kami Syafati Surya pemirsa. Saya Pram Senyarudiri, terima kasih dan sampai jumpa.